Maka tadi pintu-pintu yang bisa menjadi sebab masuknya perzinaan tutup. Ikhtilat, khalwat, tabaruj dan seterusnya. Jaga anak-anak kita, pergaulan anak-anak kita dan seterusnya. Sambil terus memohon kepada Allah supaya Allah melembutkan hati anak istri kita, senantiasa untuk bisa taat, senantiasa untuk bisa tunduk kepada Allah Azza wa Jalla. Paling itu yang bisa kita lakukan. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din." Wa qala, "Man salaka tariqan yaltamisu bihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Bapak Ibu saudara-saudari kaum muslimin yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Ta'ala, kita masih akan melanjutkan kaji terkait dengan tanda dekatnya kiamat, yaitu pada subbab buruknya akhlak ya. Pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas tentang buruknya akhlak itu sampai pada poin yang ke-6, yaitu kemunculan sinfani min ahlin nar lam aruhuma. Ada dua kategori penghuni neraka yang mana kata Nabi aku belum melihatnya. Satu adalah qaumun ma'ahum syatun ka'adnabil baqar ya. Kemunculan suatu kaum yang mana dia itu membawa cambuk seperti ekor sapi, yang mestinya digunakan untuk menyambuk pelaku-pelaku kejahatan, tetapi justru malah yadribuna bihan nas, digunakan untuk mencambuki atau memukuli manusia. Dan kemudian kelompok yang kedua adalah nisaun kasiyatun ariyatun, kemunculan orang yang berpakaian tapi telanjang, mumilatun ma'ilatun ru'usuhunna ka'asni buhtil ma'ilah, kepalanya itu seperti punuk onta yang bergoyang. Dia merayu, gampang dirayu, dan kepalanya seperti punuk onta yang bergoyang. Kata Nabi, dua kategori penghuni neraka ini yang di zaman belum muncul, lam yajid raihatal jannah, tidak akan mencium baunya surga. Masya Allah, semoga kita dijauhkan. Nah, hari ini kita akan lanjutkan masih buruknya akhlak ya. Berarti ini yang ketujuh. Akhir zaman ditandai dengan dihalalkannya zina oleh sebagian umatku, kata Rasulullah. Dihalalkannya perzinaan. Ini sebagaimana beliau bersabda nih, la yakunanna min ummati aqwamun yastahilunal hira wal harir wal khamra wal ma'azif. Sungguh akan ada di antara umatku suatu kaum yastahilunal khira, yang mana mereka itu menghalalkan al-khira. Al-khira itu adalah perzinaan. Wal harir, menghalalkan sutra bagi laki-laki. Ingat ya, sutra bagi laki-laki hukumnya gimana? Haram. Bagi perempuan boleh. Wal khamra, ada suatu kaum yang menghalalkan khamr, karena nanti akan disebut dengan sebutan yang lain ya. Ketika khamr tidak disebut khamr, mungkin dikiranya itu adalah sesuatu yang halal. Dan kemudian wal ma'azif, suatu kaum yang menghalalkan alat-alat musik. Hadis ini sahih, diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Yang paling kentara sebagai satu tanda kebobrokan moral, yakni dari 4 yang disebutkan oleh Nabi, ya semuanya itu adalah akhlak yang buruk ya, dan semuanya adalah pertanda dekatnya kiamat, yaitu dihalalkannya zina, dihalalkannya minuman keras. Nah, ternyata kalau kita berbicara dihalalkannya zina, ini nanti beda ya dengan maraknya perzinaan, beda. Kalau ini berarti mencoba untuk membangun sebuah persepsi bahwa zina itu adalah halal.
Dan ternyata di tahun 2019 ini ya, ini kah salah satunya ya, mungkin pernah kami sampaikan, tanggal 28 Agustus 2019 ada disertasi doktoral di UIN Sunan Kalijaga. Ini mengangkat tema ini, mungkin pernah kami sampaikan, konsep Mirq al-Yamin Muhammad Syahrur sebagai keabsahan hubungan seksual non marital. Jadi ada sebuah pemikiran dari Muhammad Syahrur, ini seorang ulama dari Turki, yang mana dia itu menganggap sah hubungan seksual tanpa nikah. Dan ini kemudian dijadikan sebuah bahan disertasi yang seakan-akan sepakat, yang kemudian juga diluluskan. Gitu loh. Ini Muhammad Syahrur itu sendiri seorang pemikir Turki, seorang pemikir liberal ya. Yang kalau boleh kita tengok isi global disertasi seperti ini, butuh mendefinisikan ulang makna zina supaya lebih manusiawi. Jadi kalau hari ini kita definisikan atau kita artikan zina itu adalah hubungan badan antara laki-laki dan perempuan tanpa melalui akad yang sah, itu dianggap tidak manusiawi. Wong seneng podo senenge mosok dicela, enak podo enake mosok dicela. Nek enak salah siji sing siji ora lah dicela wajar gitu kan, dianggap kejahatan gitu kan. Wong ini wong seneng podo senenge kok dicela, ini tidak manusiawi, maka butuh didefinisikan ulang. Pengertian zina itu butuh didefinisikan ulang. Jadi artinya ya asal hubungan suka sama suka sekalipun dilakukan di luar nikah tidak masuk kategori yang diinginkan seperti itu. Jadi kok jadi kayak yang dikabarkan Nabi bahwa nanti akan datang suatu kaum yastahilun al-khira, yang akan menghalalkan al-khira, menghalalkan zina. Termasuk ini intinya mencoba untuk melakukan upaya, ayo ini dihentikan, pelaku hubungan seks di luar nikah jangan dicela, jangan dikriminalisasi. Apa salah itu? Apa elek itu? Orang melampiaskan hasratnya kok, orang melampiaskan cintanya kok disalahke, dianggap kriminal, dianggap kejahatan. Yang diinginkan seperti itu. Sehingga kemudian ini ada upaya untuk memberikan payung hukum kepada mereka pelaku hubungan di luar nikah, itu mendapatkan payung hukum supaya mereka lebih kuat melakukannya, lebih merasa nyaman, tidak lagi menjadi sebuah celaan. Coba gimana coba? Pikirannya gimana coba kalau seperti ini? Tentu menjadi kontroversi dan dianggap telah menghalalkan perzinahan. Tidak ada yang bela perzinahan, tidak ada yang bela, tidak ada yang mencarikan dalil supaya kelihatan sah dan tidak bentuk bagian dari pelanggaran syariat. Itu saja sudah merajalela. Zina sudah merajalela tanpa tadi mencoba untuk tidak dicela, tidak dikriminalisasi, bahkan dikasih payung hukum. Gak usah dikasih seperti itu saja. Gimana? Ya Allah, perzinahan saja sudah merajalela. Dan ini tanda dekatnya kiamat. Maka Nabi SAW itu bersabda, la taqumus sa'ah, gitu kan? Tidak akan terjadi hari kiamat, wa imma qala min asyrati sa'ah, atau beliau juga bersabda termasuk di antara tanda dekatnya kiamat adalah wa yadhharu zina, ketika perzinahan sudah merajalela. Kira-kira udah terjadi belum ini? Kalau dalam pengertian tadi loh, yang dimaksud dengan zina adalah ini ya, seseorang bercampur dengan seorang wanita, bercampur dalam tanda petik loh ya, nanti campur neng pasar, zina gitu. Campur dalam tanda petik dengan seorang wanita tanpa melalui akad yang sesuai dengan syariat. Nah, bercampur ini nanti dulu pernah kami sampaikan, itu kaitannya kalau diibaratkan timba sudah sampai masuk ke sumur, ya berarti itu namanya sudah bercampur. Ternyata tidak melalui proses akad yang sesuai syariat. Ini zina.
Yang tadi Nabi sebutkan itu sebagai tanda dekatnya kiamat. Itu adalah ketika ini sudah merajalela. Makanya seperti apa sih pandangan syariat atau pandangan Islam terkait dengan zina ini? Satu, Islam memandang zina itu perbuatan keji. Ingat ya, perbuatan keji. Innahu kana fahisatan wa sa'a sabila. Sesungguhnya innahu di sini adalah zina, karena adalah zina itu fahisatan. Fahisyah, perbuatan keji, wa sa'a sabila, jalan yang buruk. Islam menganggap perzinaan, hubungan seksual di luar nikah itu adalah jalan yang buruk. Ingat, setiap kali Islam itu melarang sesuatu, mengharamkan sesuatu, pasti Allah kasih solusi pengganti yang lebih baik. Maka Islam mengharamkan zina, tapi menghalalkan nikah. Yang kemarin mungkin sudah kami sampaikan, beda dengan ajaran agama lain. Ajaran agama lain untuk mencapai spiritualitas tinggi, mereka harus menjauhi wanita, menjauhi hubungan badan, gitu kan? Sehingga mungkin para biksu dan seterusnya menjauhi kehidupan rumah tangga, pernikahan, mereka menjauhinya karena dianggap itu adalah menunjukkan spiritualitas yang rendah. Bahkan di kalangan mungkin pendeta, biarawati juga melakukan hal yang sama. Islam enggak. Islam mengharamkan zina, tetapi nikah itu adalah solusi. Dikasih solusi, solusinya nikah. Maka jalan yang indah, nikah itu adalah jalan yang memang dibenarkan oleh syariat. Ini di dalam surat Al-Isra. Tapi di akhir zaman yang fahisatan ini justru merajalela. Yang fahisatan itu tadi. Bahkan saking buruknya perbuatan zina, Islam tidak cuma mengharamkan zinanya, bahkan menutup segala jalan yang mengarah kepada zina. Itu jadi haram. Nggak cuma zinanya saja yang haram, semua jalan yang mengarah, semua pintu yang mengarah kepada zina diharamkan di dalam Islam. Makanya kalau kita tengok larangannya, wala taqrabuz zina, di dalam awal ayat tadi itu kan, wala taqrabuz zina, janganlah kalian dekati zina. Deketin aja nggak boleh. Ini kan maksudnya segala pintu yang memungkinkan tadi akan menjerumuskan seseorang ke dalam perzinahan di dalam Islam ditutup betul. Sehingga Islam mengharamkan khalwat karena potensi seorang itu berkhalwat terhadap perzinaan itu akan sangat besar. Apa itu khalwat? Bersepi-sepi, berdua-dua dengan wanita yang bukan mahram. Bersepi-sepi itu maksudnya bagaimana? Ya menyendiri. Laki-laki perempuan entah belum nikah atau sudah nikah, kok kemudian dengan yang bukan mahram tinggal di suatu rumah, ternyata tidak ada mahram yang menemaninya. Ini namanya khalwat. Sampai Sa'id bin Al-Musayyib itu mengatakan, demi Allah, saya dikasih amanah untuk menjaga harta itu mungkin ratusan atau ribuan dirham, siap. Tapi kalau saya disuruh menjaga seorang wanita, sekalipun budak berkulit hitam, meskipun satu malam, saya tidak siap. Pemahaman betul dari Sa'id bin Al-Musayyib seperti itu. Jaga duit sampai berbulan-bulan, tidak berkurang sedikit pun, Sa'id bin Al-Musayyib siap. Tapi kalau suruh jaga seorang wanita, tinggal suruh nemenin, gitu kan? Sekalipun wanita itu adalah budak berkulit hitam, kata Sa'id bin Al-Musayyib, saya tidak siap. Karena setan pintar sekali menjerumuskan seseorang itu ke dalam dosa yang satu ini dengan cara yang pertama ini, khalwat, berdua-dua. Ingat apa yang membuat Barsisa itu bahkan sampai terjerumus kepada kekafiran, mati setelah melakukan kekafiran, berawal dari apa? Khalwat, wanita, khalwat. Masih ingat ya kisahnya di putri raja itu kan, karena kebetulan sang putri itu sakit, kebetulan Barsisa itu sudah dikasih sama setan, itu setan pintar, jadi
Terkadang setan itu ngasih orang itu ilmu untuk mengobati suatu penyakit itu bukan karena kebaikan, gitu kan. Jadi orang dikasih ilmu tentang bagaimana menyembuhkan sakit, gangguan jin atau apa dan seterusnya, bukan karena setan sayang kepada orang tadi, enggak. Untuk blondroke supaya terjerumus kepada satu perbuatan dosa yang tidak dia sadari. Kayak Barsis seperti itu. Barsis diajari doa yang dengannya bisa menyembuhkan berbagai macam sakit. Yang ngajari siapa? Yang ngajari siapa? Al-Abiyad. Al-Abiyad itu siapa? Utusannya iblis. Diajari doa. Sudah banyak pasien disembuhkan. Giliran putri sang raja dicekek, cekik sampai sakit dan tidak terobati oleh berbagai obat dan juga sudah dibawa ke tabib manapun belum sembuh. Sampai akhirnya Al-Abiyad itu datang kepada raja-raja. Apa Anda nggak tahu di negeri ini ada seorang pemuda namanya Barsis. Dia itu ahli mengobati berbagai macam penyakit. Bawa saja putri Anda ke sana. Skenario, ini sudah skenario. Bawa putri raja sampai di sana. Barsis pun sadar, wah ini fitnah ini, kalau diterima bahaya ini, sakitnya parah, nggak mungkin hanya sekejap disembuhkan, butuh perawatan intensif. Cuma karena dipaksa-paksa oleh raja dan diiming-imingi bahwa ini adalah amal ibadah juga, akhirnya Barsis menyepakati. Sang putri tinggal di bawah, Barsis tetap di lantai atas. Kalau ngasih makan ya sudah cuma diletakkan di depan pintu, dok, kemudian tinggal, nggak berani lihat. Tahu karena itu fitnah. Tapi sampai akhirnya Al-Abiyad datang lagi, Barsis dibisikin. Ingat ya, dibisikinnya tidak lewat telinga. Setan bisikin lewat mana? Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Jadi kita tidak merasa bahwa kita lagi dibisikin sama iblis, itu nggak tahu. Dibisikin, sis, Barsis. Kenapa enggak engkau letakkan piring itu di meja sehingga kamu itu bisa lebih banyak tahu perkembangan kondisi sang putri seperti apa, gitu kan. Maksud cuma diletakkan di depan pintu. Dari sisi etika juga kayaknya sebenarnya kurang etis, gitu. Bahasanya seperti itu. Dipikir, akhirnya beberapa hari kemudian, wah iya ya, kita coba. Nggak cuma duduk-duduk di depan pintu, begitu duduk-duduk masuk, makanan diletakkan di meja. Itu saja masih hudul basor, menunduk, nggak berani ngeliat, langsung keluar. Tahu, karena itu bisa jadi fitnah. Hari demi hari berganti, berjalan seperti itu, sampai kemudian dibisikin lagi sama iblis, sis, Barsis. Bu, jangan cuma ngeletakin makanan di meja, ajak ngobrol lah, kan itu bisa menenangkan hatinya. Syukur ajari kamu zikir ini, zikir itu, ibadah ini, ibadah itu kan bagian dari amar ma'ruf. Syukur lagi kan kamu jadi lebih tahu perkembangan si putri seperti apa. Direnungi, dipikir, betul. Besok nggak cuma ngeletakin makanan, ngobrol. Ya yang baik-baik, ngajak ini, ngajarin itu dan seterusnya. Orang kalau sudah dekat boso jawone, witing tresno, jalaran soko ewon limo. Kulino kan, kulino ngobrol dan seterusnya, muncul simpati kemudian muncul, mamas ini kok perhatian sekali ya sama Dinda ya. Jadi berpikir bahwa dia itu perhatian, jatuh cinta dalam tanda kutip. Setan pintar sekali. Cinta dalam pengertian seperti apa? Ya akhirnya melakukan satu hubungan, terjadilah perzinahan. Barsis yang ahli ibadah berzina. Wah, ini sudah luar biasa sukses ini. Tapi apakah setan sudah puas sampai di situ saja? Enggak, ya sudah berzina sampai akhirnya sang putri hamil. Khalwat kan, berawal dari khalwat. Begitu sudah hamil, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, dibisikin lagi, sis, Barsis, kamu ini di negeri ini dikenal sebagai pemuda soleh ahli ibadah. Coba, dikenalnya sebagai pemuda soleh ahli ibadah.
Nek sampean dikenal wong dalanan preman sing orang duwe unggah-ungguh wajar berzina. Ning sampean pemuda soleh ahli ibadah kok diketahui berzina dengan putri raja. Mau ditaruh di mana muka kamu? Wah, berhari-hari Barsis itu nggak bisa tidur, resah luar biasa, gundah gelisah memikirkan apa yang telah diperbuat. Sampai akhirnya banyak ide muncul nih, banyak ide muncul. Gimana ya. Sampai akhirnya setan membisikkan, bunuh saja putri raja. Suruh apa? Bunuh. Dipikir lagi, kayaknya iya nih, solusinya cuma satu, bunuh. Setan itu kayak gitu kok. Orang kalau berzina mungkin sang pacar bunuh supaya untuk menutupi perzinaannya. Kalau enggak, gugurkan kandungannya supaya tidak ketahuan bahwa dia berzina. Kalau kebacut sampai lahir, buang bayinya. Kejadian kan seperti itu. Kejahatan muncul dari perzinahan itu ujungnya nanti adalah kejahatan. Berani melakukan pembunuhan. Jahat sekali iblis. Akhirnya betul, sang putri raja dibunuh. Sudah berhari-hari baru kemudian datang sang raja, karena mungkin perasaan tidak nyaman ya. Yang namanya orang tua itu kalau kemudian anaknya terjadi apa-apa, nggak usah banyak cerita saja, orang tua itu bisa merasakan gundah, gelisah, resah, khawatir. Akhirnya di cross check, sang raja datang kepada Barsis. Wahai Barsis, gimana perkembangan putri saya? Gitu. Waduh, maaf sang raja, putri Anda bertambah parah, bahkan kondisinya sulit untuk disembuhkan, tidak tertolong wahai raja. Terpaksa kemarin meninggal, sudah saya makamkan ini di bawah biara saya. Sudah, sang raja yakin, wah ini pemuda ahli ibadah, masa bohong. Ya udah pulang. Malam harinya Al-Abyad datang melalui mimpi si setan. Raja, apa Anda percaya saja dengan ucapan si Barsis? Jangan-jangan putri Anda itu dibunuh loh, dia itu melakukan begini. Dalam mimpi diceritakan seperti itu. Begitu bangun sang raja, nggak mungkin, Barsis itu ahli ibadah, orang soleh. Dah dibiarin. Malam kedua Al-Abyad masuk lagi melalui mimpi dengan informasi yang sama. Malam ketiga seperti itu. Wah sudah, baru sang raja itu kemudian mendatangi Barsis, digali kuburannya, ternyata betul didapati bekas-bekas pembunuhan. Barsis diseret, ditangkap, sudah disiapkan tiang gantungan di alun-alun, tali sudah melingkar di lehernya. Al-Abyad datang dengan baju yang sama ketika dia pakai pertama kali menemui Barsis. Barsis, kamu masih ingat saya? Ya, Anda Al-Abyad yang dulu pernah ngajarin doa untuk menyembuhkan berbagai penyakit. Ya, ini semua skenario saya. Hari ini kamu mau nggak saya tolong, saya lepaskan dari hukuman ini. Kamu bisa beristighfar, bertobat, kamu bisa memperbaiki nama baik kamu di tengah-tengah masyarakat. Kira-kira gimana? Oh ya siap, tolonglah saya supaya saya bisa lepas dari hukuman ini. Tapi ada syaratnya. Syaratnya satu, kamu sujud kepada saya. Minta apa? Sujud. Kamu sujud kepada saya, aku tolong kamu. Bagaimana saya sujud? Saya sudah digantung ini, di tiang gantungan. Sudahlah, anggukkan kepalamu kepadaku, tanda kamu sujud kepada saya, akan saya tolong. Begitu Barsis anggukkan kepala, tanda sujud kepada si Al-Abyad, setan utusannya iblis itu tadi, ternyata tiang gantungan kemudian dilepaskan, jret, dan kemudian dia mati setelah bersujud kepada Al-Abyad, si setan itu tadi. Setan itu kayak gitu, pintunya kecil, khalwat. Jangan sepelekan khalwat. Berdua-duaan, jangan sepelekan ikhtilat. Di dalam Islam ini semua ditutup. Ikhtilat itu apa? Campur baur. Misalnya dalam satu ruangan, kok kemudian di situ interaksi laki-laki dan perempuan tidak berhijab, tidak ada sebuah batasan tertentu. Bahaya. Berapa banyak teman sekantor itu makan temannya sendiri, berapa banyak? Kenapa? Ya ikhtilat. Sementara kadang laki-laki di rumah ketemunya itu sama istri yang mohon maaf, tampilannya semrawut, dastere bolong, ambune kuwedut. Bareng nang kantor ketemunya gimana? Teman sekantornya gimana?
Ulah ayune ngoblong-ngoblong, ambune wangi, omongane alus. Bojone dhewe omongane gimana? Aduh. Wali nyambut gawe kesel, raine merengut, udah ditekuk raine. Suami ucapin salam, orang jawab salam, malah jawaban pertama, oleh duit pira? Astagfirullah. Kalimat pertamanya apa? Oleh duit pira? Gitu kan. Wis ora ana cangkir isi teh kek apa-apa, cangkir kemurep dan seterusnya, ya wis. Konco kantore si perhatian, alus, ayu, klambine bersih, ambune wangi. Ikhtilaf. Tahu-tahu sudah melakukan sebentuk perbuatan zina. Nah, Islam juga melarang tabarruj. Makanya tadi seorang wanita itu hukum asalnya tinggal di rumah. Kalau keluar kayak pakai rumah. Maksudnya gimana? Tetap harus jaga, jangan sampai kemudian menampakkan aurat, apalagi kemudian berdandan berlebihan. Sudah, ini semua pintu-pintu tadi, maka kita urutkan. Setelah sinfani min ahlin nar, munculnya nisaun kasiyatun ariyatun mumilatun ma'ilatun, ya ini munculnya perzinahan. Maka dalam pandangan syariat Islam, zina itu perbuatan keji, jalan yang buruk, dihukumi haram, bahkan termasuk dosa besar, bahkan dianggap sebagai sebab datangnya berbagai macam keburukan. Jadi nanti nyambung antara merajalelanya perzinaan dengan banyaknya bencana, itu adalah tanda dekatnya kiamat, nyambung. Begitu perzinaan merajalela, bencana akan merajalela. Sudah, urutannya sama. Makanya kalau kita tengok nih, dampak zina ini, dampak perzinaan. Satu, bagi si pelaku, zina itu mewariskan kemiskinan. Pokoknya orang berani berbuat zina ditanggung, miskin gitu. Zina itu menjatuhkan harga diri. Sudah, sulit sekali membalikkan kembali martabat, kewibawaan, harga diri seseorang yang sudah terjerumus ke dalam perzinaan. Yang namanya zina itu menghilangkan sifat malu. Orang kalau sudah berzina, sifat malunya itu berkurang dan seterusnya. Termasuk bagi si pelaku, zina itu melenyapkan ghairah. Orang yang suka gonta-ganti pasangan biasanya tidak memiliki semangat untuk berbuat kebajikan. Bahkan disebut oleh Nabi, berani berzina berarti sudah menabur benih yang buruk. Maka Nabi bersabda, waladud zina asyarru salasah. Anak zina itu adalah satu atau yang paling jelek di antara tiga. Bapaknya jelek, kenapa? Berani berbuat zina. Ibunya jelek, kenapa? Karena berani berbuat zina. Tapi di antara tiga ini, satunya adalah anaknya. Bapaknya mungkin hasil dari hubungan yang baik, ibunya tapi bisa jadi hasil dari hubungan yang baik, tapi anaknya hasil dari air yang najis. Mani itu suci, gitu kan? Kalau disalurkan kepada rahim yang benar, yang hak, tetapi itu menjadi sesuatu yang paling buruk, air yang paling buruk yang dipercikkan kepada rahim seorang wanita jika belum melalui proses akad yang sah. Maka anaknya jadi satu dari tiga yang jelek. Ibunya jelek, bapaknya jelek, anaknya lebih jelek lagi, karena berawal dari benih-benih yang buruk. Coba bayangkan. Maksudnya ini diantara dia wanita dan laki-laki yang menghasilkannya dari zina, dilihat dari unsur nazab dan zat penciptaannya, itu yang paling jelek dari tiga itu tadi. Maka nanti ada dampaknya bagi masyarakat, ada dampaknya. Kita tengok ya, dampak bagi masyarakat itu apa sih? Dampak buruk bagi masyarakat, satu, rusaknya nasab. Ini termasuk di antara daruratul khamsah ya. Ini termasuk di antara perkara yang dijaga oleh dinul Islam itu apa? Nasab. Jangan sampai nasab itu rusak. Kalau kemudian ada perzinaan, berarti sudah tidak jelas lagi. Kayak jane bapak sopo ki jane si fulan ki bapak sopo, tidak jelas. Nanti bisa jadi dia ternyata menikah dengan orang yang sebenarnya itu masih punya hubungan darah. Kalau ini terjadi, dari sisi kualitas kemanusiaan saja
menjadi sangat buruk. Mungkin pernah saya ceritakan ya, kalau kita itu mungkin punya indukan puyuh saja, mau ternak puyuh, kok untuk ternak untuk ditetaskan kita itu harus beli antara indukan dengan pejantan itu harus dari tempat yang jauh supaya tidak dimungkinkan ada hubungan sedarah. Kenapa? Nanti anaknya kebanyakan cacat-cacat. Manusia juga sama, ketika nasab sudah tidak jelas lagi, sudah tidak diruntut lagi. Kenapa? Semua orang melakukan free sex misalnya seperti itu, seperti di Eropa atau mungkin di negeri-negeri barat yang lain, rusak kualitas, nanti dalam jangka panjang akan mengalami kerusakan. Islam menjaga itu. Bahkan tadi salah satu sebab ditimpakannya bencana ya juga seperti itu. Mari kita baca hadisnya ini. La tazalu ummati bi khairin, ya. Umatku itu akan senantiasa di dalam kebaikan malam yafsu fihim waladuz zina, selama di tengah mereka belum merajalela anak hasil zina. Umat Islam akan senantiasa di dalam kebaikan, ya. Baik mungkin dari sisi rezeki, mungkin dari sisi hidayah, mungkin dari sisi pengetahuan, dari sisi perkembangan, dari sisi kekuatan, kemajuan, selama belum ada atau tidak terjadi merajalelanya anak hasil zina. Ketika sudah banyak, ternyata anak ini hasil zina, anak ini hasil zina, anak ini hasil zina, berarti kebaikan itu sudah tidak bertahan di dalam diri kaum muslimin. Fa'idha fasafihim waladuz zina, maka ketika telah merajalela sedemikian banyak anak hasil zina, wa yusiku ayya ummahumullahu azza wa jalla bi'iqabin, seakan-akan mereka sudah mengundang Allah untuk menimpakan bencana kepada mereka. Seperti itu. Sekarang nikah sudah hamil duluan, ya biasa, nggak ada kaget sedikit pun, ya nggak ada kaget sedikit pun. Kalau mungkin dulu tahun 80-an, kan harus matang desek, harus matang desek, gerisak-gerisik di mana-mana, orang mendengar saja mungkin rasanya risih, orang tuanya tahu boleh seperti disambar petir. Tahun berapa? Tahun berapa yang kayak gitu? 80-an. Tahun 2020 gimana? Biasa, member. Wong tuane wae ya ora apa-apa lah, sing penting yo cepet-cepet dibojokna bae timbang dadi wirang. Sudah selesai, enggak ada rasa malu sedikit pun. Bahkan merajalelanya perzinahan itu sebab munculnya penyakit. Maka ini juga tanda akhir zaman. Tanda akhir zaman itu apa? Munculnya berbagai macam penyakit unik, penyakit aneh yang mungkin di zaman dulu itu belum ada macam penyakit semacam itu. Kenapa? Berbanding lurus dengan merajalelanya perzinahan. Coba kita tengok nih hadisnya nih di dalam Sunan Ibnu Majah. Ya ma'saral muhajirin khamsun idab tulibtum bihinna wa a'udhu billahi an tudrikuhunna. Hai kaum muhajirin, ada 5 perkara nih, jika kalian itu diuji dengan perkara ini, saya berlindung kepada Allah supaya kalian tidak ketemu dengannya. Ada 5 perkara yang Nabi saja berharap para sahabat tidak ketemu dengan 5 perkara ini. Padahal para sahabat imannya lebih tebal, kesabarannya luar biasa, ilmunya luar biasa. Itu saja Nabi berharap mereka tidak ketemu dengan 5 perkara ini. Kemudian belum bersabda, lam tadharul fahisatu fi qaumin qatun hatta yu'linu biha. Tidaklah perbuatan keji. Apa perbuatan keji? Zina tadi kan, karena disebut innahu kana fahisah. Allah Ta'ala sebut bahwa zina itu fahisah. Maka lam tadhar fahisatu fi qaumin qatun, tidaklah suatu kaum di tengah-tengah mereka merajalela perbuatan zina hatta yu'linu biha, sampai mereka melakukannya terang-terangan bisoran duwe isin meleh. Hatta yu'linu biha. Saya ceritakan lagi, tahun 80-an bujang, perawan jalan bareng, pegangan tangan di area-area publik. Saya tanya, berani nggak? Nggak berani.
wisine pol-polan. Zaman tahun 80-an, tahu anak gadis yang disukai, sekedar paling lewat ngarep omahe, krungu watuke bae wis seneng banget. Krungu watuk. Calon istrinya kok batuk. Indah temennya watuke ya, watuk wae indah Bapak. Banget tenepol. Sekarang gimana sekarang? Sekarang gimana? Kalau tahu sudah mau nikahan dan seterusnya, gimana? Ya Allah. Seorang dua isin boncengan, metapel, gunangan di dan sudah biasa. Di area publik, di alun-alun, di tempat wisata, itu kan area publik. Ini kan berarti hatta yu'linu biha, sehingga kemudian mereka berani melakukannya secara terang-terangan. Illa fasafihimut ta'un, kecuali Allah timpakan kepada mereka at-ta'un. Ta'un itu apa? Wabah. Ta'un itu wabah. Wabah sih apa? Bedanya penyakit sama wabah itu apa? Kalau penyakit itu kan cuma menimpa orang perorangan gitu kan dan seterusnya. Wabah ini menimpa banyak orang dalam jumlah yang kemudian penularannya cepat. Itu namanya ta'un. Wal auja'ul lati lam takun maddat fi aslafihim alladhi maddau. Dan akan ditimpakan kepada mereka penyakit yang belum pernah menimpa orang-orang sebelum kalian. Masya Allah. Zaman dulu belum ada penyakit seperti itu, tetapi begitu pergaulan sudah bebas merajalela, free sex di mana-mana, orang melakukan perzinahan, Allah timpakan kepada mereka satu penyakit yang belum pernah menimpa kepada umat-umat terdahulu, umat-umat sebelum kita. Ada herpes genital, infeksi pada farji. 31 juta orang Amerika terkena ini tiap tahunnya. Sifilis, bahasa Inggrisnya The Lion King, basa Jawane Raja Singa gitu. 120.000 orang Amerika terkena tiap tahunnya. Gonor, kencing nanah gitu kan. Belum ada lagi klamidia, mirip gonorrhea, 4 juta orang Amerika terkena tiap tahunnya. Genital wart, kutil pada alat kelamin, 1 juta orang Amerika terkena tiap tahunnya. Hepatitis B, ternyata ada salah satunya adalah sebabnya dari gonta-ganti pasangan. Kanker serviks, ternyata salah satunya juga gonta-ganti pasangan, ya. Ini dari virus, karena ternyata kanker prostat sebagian diantaranya juga efek daripada ini, sebagian diantaranya, ya. Kemudian trihomoniasis, farji berbusa, ini biasanya nanti efeknya bayi prematur, kemudian bahkan HIV AIDS, ya. Cukup banyak nih di Indonesia ini perkembangannya, dan biasanya kondisi penyakitnya seperti ini penderitanya. Badan kurus habis, guatal, nanti guatal yang nggak bisa disembuhin, ya, semacam ini, sehingga infeksi. Kenapa? Daya kekebalan tubuh hilang, nyerangnya daya kekebalan tubuh. Yang namanya sariawan sampai seperti ini, nggak ada sembuhnya sariawan. Nanti sampai sariawan itu sampai ke bagian lambung dan seterusnya. Ya sudah. Dan fakta hari ini kita berbicara perzinahan, tadi sudah kami sampaikan, 100% siswa SMP dan SMA di kota-kota besar di Indonesia pernah nonton film porno. Efeknya apa? 63% siswa SMP dan SMA mengaku sudah pernah terlibat di dalam seks bebas. Lihat aja lah pergaulan mereka hari ini seperti apa. Zaman nom-nomanin jenengan langsung jenengan SD yo paling dolanan bentik, gobak sodor gitu kan. Paling yo dolanan yo karet gitu, karo sing lanang-lanang yo dolanan Niker, dir-diran gitu kan, seperti itu kan. Sekarang kelas 4, kelas 5 SD saya tanya, dolanannya apa? HP. HP itu macam-macam. Jenengan wong tua surah mudeng HP yang ngertinya ya paling gue telepon, dikiranya seperti itu. Dia bisa buka apa saja yang mungkin belum pernah terdetik di hati orang tua, itu bisa dibuka oleh anak kita, termasuk urusan hubungan badan, pornografi. Efeknya seperti ini yang dulu pernah saya ceritakan, ya. 4 kali nonton film porno kecanduan. Nek wis kecanduan, pikirannya kursiji, kepengen nglakoni. Coba bayang. Hari ini seperti itu.
Maka di Indonesia 1 juta kasus kehamilan, 2.800 kehamilan per hari. Masya Allah. 800 kasus aborsi per tahun, 2.190 kasus per hari yang namanya aborsi. Dan kelak ketika kiamat itu memang sudah dekat, ini yang dikabarkan Nabi, wa yabqa sirarun nas, kelak itu akan ada suatu zaman di mana yang tersisa itu seburuk-buruk manusia, yataharrajuna fiha taharujal humur, yang mana mereka akan melakukan hubungan badan sebagaimana keledai melakukan hubungan badan di jalan-jalan. Itu nanti ketika sudah sangat dekat hari kiamat, maka dikatakan fa'alaihim taqumus sa'ah, kepada mereka kiamat itu akan terjadi. Jadi semakin ke sana nanti kondisinya akan buruk, sampai nanti akan muncul suatu zaman kayak gini. Orang melakukan hubungan badan itu di jalan-jalan, wisora dua isin, dulu pernah kami sampaikan. Sampai manusia terbaik di hari itu adalah orang yang mengatakan, "He, nek arep berzina, ojo neng kono, kene lho neng mburi tembok." Itu sudah manusia terbaik hari itu. Orang telarang orang, neng larang kuwi wis zaman jauh. Sebelumnya ini yang sekedar ngomong, nek jenengan bawa pelakone kaya iku aja nang kono lah kene umpetan. Kuwi wis jenis manusia sing paling main. Na'udzubillah min dzalik. Semoga kita tidak ketemu dengan itu. Ya. Baik, kaum muslimin arsidakumullah, kita skor dulu. Ini sudah masuk waktu Isya. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah, la haula wala quwwata illa billah. Tadi kita sampai ujung ya dari betapa buruknya perzinaan ya seperti ini yang dikabarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan itu sudah menunjukkan sangat dekatnya dengan hari kiamat. Wa yabqa sirarun nas, yang tersisa seburuk-buruk manusia, yataharrajuna fiha, yang mana mereka melakukan taharuj. Taharuj itu artinya adalah perzinaan. Taharujal humur, sebagaimana keledai yang melakukan hubungan badan. Ya maksudnya ya tadi sampai mereka melakukannya di jalan-jalan, di area-area publik ya. Tidak malu lagi secara terang-terangan. Maka disebutkan di sini fa'alaihim taqumus sa'ah, kepada mereka lah kelak akan terjadi hari kiamat. Nah, kita akan melanjutkan tanda dekatnya kiamat yang ke-8. Hampir mirip, yaitu kemunculan LGBT ya, LGBT ini. Ini sebenarnya bagian dari hadis tadi. Inna min asyratis sa'ah, termasuk di antara tanda dekatnya kiamat itu adalah fayadharuz zina, merajalelanya perzinaan, wa tasyi'a fihal fahisyah, merebaknya perbuatan fahisyah, perbuatan keji. Loh, fahisyah yang dimaksud di dalam hadis ini apa kaitannya dengan perilaku kaumnya Nabi Lut alaihissalam? Makanya kan disebutkan waluton ya, ingatlah ini a'udzubillahi minasyaitonir rajim, waluton idza qala liqaumihi atatuna al-fahisha. Nah, ini ada kata fahisha, atatuna al-fahisha ma sabaqakum biha min ahadin minal alamin. Kami juga telah mengutus Lut kepada kaumnya, ingatlah ketika dia berkata kepada kaumnya, atatuna al-fahisata ma sabaqakum biha min ahadin minal alamin. Mengapa kamu melakukan perbuatan keji? Fahisah ini, perbuatan fahisah ya, yang belum pernah dikerjakan oleh seorang pun di dunia ini sebelum kalian. Jadi kalau kita berbicara awal mula homoseksual itu sudah ada sejak kapan? Sejak zaman Nabi Lut, sebelumnya belum dikenal. Dan pada waktu itu sebenarnya belum menyebar sedemikian rupa, karena para sahabat tahu ada namanya hubungan laki-laki dengan sama laki-laki. Ya dengan turunnya ayat ini mereka jadi kaget, tuh bisa tuh ada tuh laki-laki senangnya kepada sesama laki-laki. Makanya disebutkan ini di kelanjutan fahisah yang dimaksud itu apa? Ini
Saya tunjukkan dulu ya. Jadi homoseksual awalnya hanya homoseksual saja. Kalau sekarang kan jadi berubah LGBT. Ini perkembangan. Jadi homoseksual itu tindakan seksual dan kasih sayang antara individu berjenis kelamin sama. Jadi di sini maksudnya ada lesbian, perempuan orientasi seksualnya kepada sama perempuan, gay, laki-laki yang orientasi seksualnya kepada sama laki-laki, bisek, lanang gelem, wadon yodoyan. Aneh bener toh? Transgender, yakni orang yang merubah kelamin, aslinya lanang dioperasi jadi perempuan. Jadi gitu, yang dimaksud dengan fahisah adalah perbuatan keji, gitu. Perbuatan keji yang dilakukan oleh umat terdahulu, dan diantaranya ini awal mula terjadinya di zaman Nabi Lut tadi. Di mana sih lokasi kaumnya Nabi Lut ini? Ini kalau kita tengok ini peta Jordan, kemudian ada perbatasan Palestina ya, yang dikuasai oleh Israel. Yordan di sini, ini perbatasan. Ada the Dead Sea, Laut Mati. Di sebelah selatan Laut Mati itu ada satu lembah di sini nih. Ini namanya Lembah Sodom. Itu lokasinya kaum Lut. Makanya perilaku seksualnya kaum Lut sering disebut apa? Ya, karena ditengok dari tempat kemunculannya. Jadi awal di situ. Setelah itu dikenal, menyebar kemana-mana di berbagai belahan dunia. Di Jawa jangan dikira baru muncul kemarin-kemarin, enggak, sudah sejak lama. Termasuk sudah dituliskan di dalam Serat Centini. Artinya buku ini menceritakan tentang, ini buku tapi sebenarnya isinya kayak syair tembang, cuma ya menceritakan kondisi yang terjadi pada waktu itu. Nah ternyata di dalam Serat Centini disebutkan ada banyak kisah tentang percintaan, termasuk cinta homoseksual. Itu ternyata sudah muncul. Ada adipati Pacitan yang jatuh cinta kepada pemain ludruk. Nah, pemain ludruk itu pemain laki-laki tapi didandani perempuan. Mungkin zaman dulu pernah ada ludruk, nanti browsing lagi ludruk juga ada. Termasuk kesenian ludruk ini tadi, kesenian warok dan gemblak juga kayak gitu. Mungkin pernah saya ceritakan ada satu mitos bahwa warok di dalam Reok Ponorogo yang pakai itu ada pantangan, tidak boleh nikah. Tapi ternyata boleh berhubungan dengan gemblak. Gemblak itu adalah bujang yang good looking, gitu kan. Bujang, anak-anak yang masih bujang justru malah laki-laki dengan laki-laki, seperti itu. Dan hari ini bahkan di beberapa negara sudah melegalkan ya pernikahan sesama jenis. Ini diantaranya. Mungkin pernah saya ceritakan ya. Ini bukan perempuan ini. Ini namanya Philips. Aslinya Wonosari Gunung Kidul. Ini William dari Belanda gitu. Laki-laki sama laki-laki. Lihat ini pendeta, ini pengantin laki-laki, ini pengantin laki-laki. Jadi laki-laki semua gitu kan. Di luar negeri sudah ada beberapa negara ya yang memang melegalkan semacam itu. Kalau di negeri kita alhamdulillah ya, alhamdulillah. Semoga tidak ya. Cuma ya di Indonesia hari ini kalau boleh dikatakan ini, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak menganggap perbuatan homoseksual sebagai satu tindakan kriminal selama tidak melanggar hukum-hukum lain yang lebih spesifik. Misalnya ini hukum perlindungan anak, selama melakukannya tidak dengan anak di bawah umur tidak masalah, bukan delik hukum. Makanya dulu Hercules kenapa ditangkap? Karena melakukannya dengan anak kecil gitu kan. Hercules, kasusnya Hercules, robot gedek gitu kan. Selama tidak menerjang norma kesusilaan, artinya dilakukan di tempat-tempat publik dan seterusnya, dilakukannya di tempat tersembunyi, berarti bukan bagian dari delik hukum. Selama tidak melakukan aksi pornografi, yaitu diabadikan dalam foto atau gambar dan kemudian di publik dan seterusnya, selama bukan pelacuran
gitu kan. Kalau pelacuran nanti ada pasalnya. Selama bukan kejahatan pemerkosaan, yaitu nangkep anak kecil kemudian disodomi dan seterusnya. Kalau iya, nah itulah baru kemudian masuk delik. Tapi kalau kemudian dilakukan orang dewasa, suka sama suka, dan dia mungkin dilakukan di tempat tertutup dan seterusnya, bukan bagian dari delik pidana. Aman-aman saja. Dan itu tanda dekatnya kiamat. Dan ternyata menarik, faktanya 21% anak SMP dan 35% anak SMA mengaku memiliki orientasi seksual yang menyimpang. Jadi hari ini mungkin pernah kami sampaikan, jenengan dua anak lanang ternyata nggak punya pacar, jangan nyaman dulu. Alhamdulillah Ustadz, anak saya itu jauh dari anak perempuan, kemana-mana samanya dolannya sama anak laki-laki, tidur yo karo cah lanang, dolan ya karo cah lanang. Nanti dulu, jangan merasa aman dulu, karena bisa jadi ini, karena ketertarikannya justru malah kepada sesama jenis. Hari ini memang repot. Angka 21% itu anak SMP. Ketika mereka itu sudah menginjak lebih besar lagi SMA, ternyata rentangnya lebih tinggi. Artinya peluang anak itu untuk terjerumus kepada orientasi seks yang menyimpang itu lebih tinggi. Di kalangan mahasiswa lebih lagi. Dan target daripada gerakan LGBT ini justru malah kepada anak-anak mahasiswa. Kenapa? Satu, supaya mereka punya bukti bahwa orientasi seks menyimpang itu adalah ilmiah, logis, alami, dan seterusnya, sehingga kemudian ingin mendapatkan dukungan-dukungan secara ilmiah juga. Apalagi yang namanya mahasiswa mungkin jauh dari orang tua, jauh dari pengawasan dan seterusnya. Ini hati-hati sekali. Mereka targetnya justru adalah kalangan-kalangan kuliahan. Termasuk juga ini pegiat gay Indonesia, namanya Dr. Dede Utomo. Dia bukan orang bodoh, beliau itu seorang dekan di salah satu fakultas universitas yang ada di Jawa Timur, mengklaim bahwa dia sudah punya pengikut 2% dari jumlah penduduk di Indonesia. 2%. Kalau penduduk kita itu hampir 250 saja lah, 250 juta jiwa, berarti mereka pengikut 5 juta. Terorganisir, masif, melakukan lobby-lobby politik supaya mendapatkan dukungan secara hukum. Maka mereka hari ini tengah memperjuangkan ingin diakui sebagai gender ketiga. Jadi nanti KTP pilihannya tidak cuma L sama P saja, tetapi ditambah satu lagi, yaitu nih ya, H gitu kan. LGBT bukan penyakit, ini mereka tengah memperjuangkan itu, bahwa apa yang mereka lakukan itu adalah alami. Karena memang sejak tahun 80 ya, sebelumnya itu sebelum tahun 80 yang namanya buku panduan kesehatan dunia menyebut bahwa homoseksual itu adalah penyakit ya, namanya termasuk kelainan dalam orientasi seksual. Tetapi setelah mereka melakukan kampanye dan berbagai macam perjuangan, akhirnya LGBT tidak dianggap sebagai penyakit. Hal itu sudah dihapus. Kemudian mereka tengah memperjuangkan supaya mereka tidak dimarginalkan, tidak dikriminalisasi gitu kan, didiskriminasi juga, artinya tetap diberi peluang ya, artinya bolehlah TNI tapi homoseks, bolehlah polisi tapi homoseks, bolehlah ASN tapi homoseks dan seterusnya. Mereka sedang memperjuangkan itu. Sampai akhirnya yang paling pokok yang sedang mereka perjuangkan ini, mereka ingin agar mereka bisa legal nikah di kantor urusan agama. Legal. Ini yang sedang diperjuangkan betul. Saya khawatir nanti suatu saat jangan dapat uleman kayak gitu, menikah Paijo dengan Bambang gitu kan, jangan cari-cari enti pengantin enti, ya memang itu katanya gitu kan. Alhamdulillah ya. Nah dari situ lengkap sudah kekejian yang ada dua tadi ya. Satu apa? Maraknya perzinaan, dan yang kedua adalah merajalelanya homoseksual LGBT. Ini semua adalah tanda dekatnya kiamat. Kita sudah berada di zaman akhir tentunya. Nah, dari situ bukan berarti kita menerima kondisi yang ada pasrah saja, bukan. Tetapi kita harus jadikan keluarga kita adalah benteng. Ingat, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki pemimpin bagi wanita. Bapak-bapak ini adalah bentengnya yang Allah amanai untuk menjaga istri dan juga anak-anak perempuan antum, diamanahkan kepada laki-laki.
Dan antum dapat tugas ku anfusakum wa ahlikum naru. Jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Maka tadi pintu-pintu yang bisa menjadi sebab masuknya perzinaan tutup. Ikhtilat, khalwat, tabaruj dan seterusnya. Jaga anak-anak kita, pergaulan anak-anak kita dan seterusnya. Sambil terus memohon kepada Allah supaya Allah melembutkan hati anak istri kita, senantiasa untuk bisa taat, senantiasa untuk bisa tunduk kepada Allah Azza wa Jalla. Paling itu yang bisa kita lakukan, karena luaran-luaran sana sudah tantangannya sedemikian berat, apalagi juga di media sosial dan seterusnya. Awasi HP anak-anak kita, tolong Bapak Ibu jangan kalah dengan anak-anak jenengan. Ya artinya ada waktu-waktu saatnya jenengan mengamankan HP, dicek historinya. History itu anak kita itu browsing apa saja, buka-buka apa saja, jenengan harus cek, gitu kan? Sehingga kemudian jangan sampai sudah kebablasan jauh dan seterusnya. Syukur tiap malam lah, kalau memang diserai anak kita SMP atau mungkin SMA sudah pegang HP sendiri, malam ada saatnya jenengan ambil HP. Maaf nak, HP-nya pinjam dulu, dicek, gitu kan? Dibuka-buka. Kalau jenengan nggak mudeng, takut karo anak ya. Nak kok buka apa baiknya dihapusi sama anak ya, gitu ya, anaknya lebih pinter. Baik, tapi mungkin ya itulah upaya-upaya yang bisa kita lakukan. Sebelum kami akhiri, mungkin ada yang mau ditanyakan, silahkan. Cukup deh. Ya, baik kaum muslimin, mungkin ini saja kaji kita di kesempatan malam hari ini. Kita masih melanjutkan tanda dekatnya kiamat. Insya Allah nanti kita akan lanjutkan dulu, karena kemunculan perzinaan yang merajalela, LGBT, akan terjadi banyak bencana. Itu tanda dekatnya kiamat. Kita akan bahas itu, bencana-bencana apa saja yang dimungkinkan terjadi. Nah hari ini nanti kita koreksi diri, bercermin apakah bencana-bencana yang ada pun bagian dari yang digambarkan oleh Nabi SAW kepada kita. Insya Allah. Demikian, mari kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.